Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kakni, selamat datang di Kakni Podcast, podcast yang menyatukan dunia kampus dengan nilai-nilai keislaman. Kenalin, aku Salma sebagai host, dan tentunya aku nggak sendiri di sini, ditemani oleh narasumber yang sangat masya Allah, seorang mahasiswi aktif yang hobi membaca buku dan juga bertukar wawasan. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, Mungkin Kak. bisa diperkenalkan dulu. Halo Kak Salma, terima kasih. Kenalin teman-teman semua, nama aku Ulfa Mufidah, biasa dipanggil Ulfa, mahasiswi UIN Raden Mas Said, program studinya Bimbingan dan Konseling Islam, semester 4. Asalnya dari Boyolali. Kalau dari rumah itu kira-kira perjalanan ke sini berapa menit tuh Kak? Kalau dari rumah itu aku bisa 20 sampai 30 menitan sih. Jadi nggak terlalu jauh ya? Iya. Ya, oke, langsung aja nih Kak. Jadi di sini kita akan bahas mengenai tema yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa kita di kampus, yaitu mengenai tentang literasi di era sekarang. Nah, sekarang banyak ditemukan data yang sudah tercatat itu banyak mahasiswa yang minat bacanya itu rendah. Padahal akses untuk membaca itu tuh sangat mudah. Nah, kira-kira itu kenapa sih Kak? Nah, bener banget Kak Salma. Jadi sebenarnya udah jadi semacam rahasia umum ya. Kita semua tuh tahu bahwa di Indonesia itu memiliki literasi yang cukup rendah gitu. Kemarin aku sempat baca data dari UNESCO kalau nggak salah, bahwa tingkat literasi di Indonesia itu hanya sekitar 0,001%. Yang artinya dari 1.000 orang itu hanya ada satu yang gemar dan memiliki kebiasaan membaca. Nah, salah satu faktor utamanya menurunnya minat baca ini tadi adalah teknologi, terkhusus handphone gitu. Karena kita tuh terbiasa mendapatkan informasi secara instan dan cepat. Ya, entah mungkin dari sosial media kayak Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Karena kita juga sudah masuk ke zaman yang sangat maju ya, dengan teknologi yang sudah sangat maju pesat kayak gitu, yang sudah memasuki setiap lini-lini kehidupan kita gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tuh jarang banget bisa lepas dari teknologi kayak gitu. Nah, teknologi yang awalnya seharusnya bisa kita gunakan sebagai sarana gitu untuk mengakses bacaan dan informasi, dia malah menjadi distraksi. Karena apa? Karena di sana ada lebih banyak hal-hal yang menarik, yang menyenangkan, yang membuat kita itu lebih betah untuk scrolling daripada menyisihkan waktu untuk membaca buku yang pastinya memerlukan proses yang lebih lama dan waktu yang nggak singkat kayak gitu. Nah, hal ini yang membuat orang-orang itu jadi berpikiran bahwa membaca itu membosankan gitu dan dihindari. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Islam, di wahyu pertama yang Allah turunkan, Quran Surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, ini bisa kita artikan gak sih bahwa Allah sendiri tuh menempatkan literasi bacaan itu tadi tuh sebagai pondasi utama gitu loh. Dia tuh di awal begitu Kak Salma. Oke. Jadi literasi merupakan hal yang mendasar untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan ya, apalagi kita sebagai mahasiswa. Nah, kalau menurut Kak Alfah nih, apa sih saran untuk mahasiswa yang di luar sana sebenarnya itu udah sadar kalau dia mau belajar, dia mau mulai untuk membaca, tapi dia bingung untuk mulainya dari mana. Nah, saran dari Kak Alfah sendiri apa? Oke, saran ya dari aku ya, kita itu bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya kita bisa nargetin kecil-kecilan, sehari aku mau nyelesain 1 halaman dulu, atau 1 bab dulu, atau seminggu 1 bab kayak gitu. Jangan langsung menargetkan yang besar-besar. Jadi seminggu aku mau nyelesain 1 buku, jadi nanti sebulan aku udah nyelesain 4 buku kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang kedua, kita bisa pilih bacaan yang sesuai dengan minat atau mood kita gitu. Karena buku sendiri punya genre yang banyak kayak gitu, dan kita tuh manusia tuh mesti punya karakteristiknya masing-masing. Misalkan aku suka buku yang tentang sejarah-sejarah gitu, Kak Salma mungkin suka fiksi, atau yang lain suka yang apa kayak gitu. Jadi sesuaikan agar apa? Agar ketika kita membaca itu kita enjoy, kita menikmatinya gitu, dan lama-kelamaan membaca itu menjadi aktivitas yang menyenangkan kayak gitu.
Terus ketiga, kita bisa gabung ke komunitas membaca gitu. Jadi kita bisa punya teman-teman diskusi, punya teman-teman yang bisa dipinjemin buku kayak gitu. Dan kita tuh bisa menjaga semangat kita agar nggak turun kayak gitu. Karena menjaga semangat dengan sendiri itu pasti lebih susah sih daripada kalau bareng-bareng sama teman. Dan yang paling penting adalah konsisten gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi konsisten tapi sedikit-sedikit itu lebih baik daripada di awal kita punya semangat yang besar gitu, tapi di awal doang, akhir-akhirnya nanti ya nggak tahu kayak gitu. Oke, jadi literasi itu emang sepenting itu ya untuk mahasiswa zaman sekarang. Dan untuk membangun habit literasi itu kita mulai dari hal-hal yang kecil, langkah-langkah yang kecil untuk mulai membaca. Tetapi kita harus konsisten untuk melakukannya. Seperti itu ya Kak Alfa? Ya betul sekali Kak Salma. Oke, jadi mungkin dari Kak Alfa ada closing statement nih untuk para pendengar semuanya. Oke, pesan ya buat teman-teman semua yang mungkin masih ada pikiran bahwa membaca itu tidak menyenangkan gitu, masih malas buat membaca. Perlu kita sadari bahwa kita hidup di zaman dimana informasi itu bertebaran seperti debu di udara. Tapi anehnya kita tuh kehausan makna gitu. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll hal-hal yang gampang kita lupa, tapi kita tuh nggak mau menyisihkan sedikit waktu 10 menit saja untuk membaca satu halaman yang dapat mengubah cara pandang kita. Jadi bacalah bukan hanya untuk tahu, tapi untuk tumbuh. Bukan hanya sekedar untuk lulus, tapi untuk hidup. Karena membaca bukan hanya sekedar aktivitas menambah ilmu pengetahuan, tetapi ia adalah perlawanan terhadap kebodohan yang diam-diam merusak pikiran. Oke, Masya Allah sekali pembahasan yang sudah kita bahas pada kali ini. Terima kasih kepada Kak Alfa yang telah membagikan nih berbagai insight yang dalam dan tentunya berkesan banget nih untuk kita semua. Nah, semoga setelah ini kita bisa menjadi generasi muslim yang suka membaca dan mulai untuk membangun kebiasaan membaca itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kita di podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.